Ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada? Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Kenapa maksa-maksakan bahasa Arab? Itu. Yang penting substansinya itu, digitalkan. Inilah ajaran Islam yang bagus. Nah, pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini wah tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Saya dulu belajar hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mugni, kepada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Saya tanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah. Kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah. Tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali saya imam, disebut imamah. Wah ini berdebat harus khalifah dan tidak ngerti artinya khalifah, tidak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar. Kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif. Artinya menciptakan kamu khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup di satu negara pikirannya, keyakinan sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara apa proklamasinya? Proklamasinya hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa min Quraisyin wa Yathrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya tuh? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim dan antara orang Quraisy dan orang Yathrib. Apa? Waman tabi'ahum, dan puak-puak yang ikut mereka yang agamanya beda, sukunya beda, falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Saya makan dengan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu dalam kemerdekaan. Wajahada ma'hum, dan berjuang bersama menjadi jahid, mujahid. Wajahada ma'hum. Wahum ummatun wahidatun bainan nas. Mereka ini yang di Mekah, ini yang di Madinah, yang dibangun oleh Muhammad ini. Ada orang Yahudi, Quraisy, Yathrib, Nasrani, yang Muslim, ada Ansor, ada suku ini, suku ini. Kemudian ditulis dalam sebuah konstitusi, namanya Konstitusi Madinah, terdiri dari 47 pasal. 47 pasal itu yang 24 pasal itu perlindungan terhadap orang-orang yang berbeda. Coba nanti dibaca tuh. Gampang sekarang cari begitu kok. Yang 23 itu bagaimana hidup bersama, mengatur pemerintahan, mengatur macam-macam lah. Nah saudara, oleh sebab itu saya katakan Indonesia ini apa yang kurang? Mau beragama dengan baik ada udah dilindungi. Ada orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara nggak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Minta Universitas Islam, IAIN dijadikan UIN, udah lakukan. 27 UIN sekarang di Indonesia. Hebat-hebat. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya?
Rektor-rektor itu di UGM, ITB, apa sekarang bawa senjata. Di mana fobinya? Kalau malu, kalau fobi itu artinya tidak boleh begitu. Orang takut kalau ada begitu. Sekarang tidak ada yang takut. Sehingga kaum muslimin di dalam negara Pancasila sudah naik, mengalami mobilitas sosial yang begitu hebat. Kiai kayak Khalil Nafis ini, kalau sekarang dulu di zaman Orde Baru itu, kalau kiai kayak gini pergi ke Madura gitu naik mobil lek. Sekarang pakai pesawat dia. Nawar kelas 1 lagi. Saya minta bisnis, kalau enggak bisnis enggak berangkat. Bisa. Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu. Hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak? Jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Enggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi.